Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Dawaul Qulub ila Allamil Ghuyub. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua dan memudahkan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini, serta Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk dapat menjadikan satu akhlak dalam kehidupan kita dan dapat kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tercatat menjadi hamba Allah yang muttaqin al-muqarrabin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat serta salafus saleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita memulai kajian kitab Dawaul Qulub ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan mobil khusus kepada muallif kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan bagi kita semua yang mengkaji kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun. Fasal di muka surat 79 pada menyatakan takabbur, yakni membesarkan dirinya serta menghinakan orang yang lainnya, maka yaitu perangai yang sangat jahat, yang haram pada syara', lagi yang sangat dibenci hak Allah Subhanahu wa taala akan dia, karena mutakabbir itu menyamai dirinya dengan hak taala dengan mendakwa dirinya itu bersifat seperti sifat hak Allah taala, maka yaitu kufur yang semata-mata yang membawa kepada siksa yang kekal dalam neraka.
Yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Firman Allah, adakah tiada dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang takbur, dan yaitu membawa kepada malu bertanya karena dilihat dirinya besar, maka manakala bertanya jadi hina, dan malu bertanya itu membawa kepada tiada bertemu ilmu, dan tiada ilmu itu membawa kepada tiada hasil ibadah, dan tiada ibadah itu durhaka kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang durhaka itu tempatnya dalam neraka. Maka peliharakan olehmu hai murid daripada takbur itu dengan sehabis-habis kuatmu, dan minta tolong engkau kepada hak ta'ala, hak Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hilang takbur daripadamu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yadkhulul jannata man kana fi qablihi mithqala dzarratin min khardalin min kibr. Tiada masuk surga seorang yang ada dalam hatinya seberat darah yang kecil daripada biji sawi daripada takbur itu. Maka pikirkan olehmu hai murid, maka betapa halim serta takabur yang amat sangat. Maka alamat takbur itu zahir pada kedudukan, tiada mau hina daripada orang yang lain, dan pada tutur tiada malulah daripada orang lain daripadanya. Kau kata dalam hatimu bahwa orang itu berbuat maksiat dengan jahilnya, dan engkau berbuat maksiat dengan ada engkau ketahui, maka adalah engkau terlebih salah daripada orang itu. Maka janganlah engkau membesarkan diri sekali-sekali hai murid daripada segala yang dalam bumi ini. Niscaya kau dapat akan segala maksud itu dengan kurnia hak ta'ala yang amat murah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa sadaqa Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langin. Pada bab ini akan membincangkan tentang pasal takbur, sombong. Manusia kalau dilihat dari kedua sisi, bahwa di dalam diri kita ini ada yang kita ketahui atau dikenal dengan jismian, jasad yang kita miliki, ada yang kita kenal dengan rohanian, roh, jiwa yang ada dalam diri kita. Karena itulah kemudian dikatakan antara jasmani dan rohani ini ada dua yang menguasai manusia. Yang pertama yang menguasai kita itu namanya akal budi, atau yang identik dengan jiwa dan rohani tadi. Yang kedua yang menguasai manusia yang dikenal dengan nafsu syaitan. Manakala yang menguasai kita itu di dalam diri manusia ini adalah akal budi, jiwa rohani itu, maka kita akan merasa di hadapan Allah dan juga di semua makhluk Allah ini akan merasakan tawadhu, merasa rendah diri, tidak merasakan sombong, tidak merasakan hebat di hadapan orang lain, apatah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika yang menguasai kita ini adalah nafsu syaitan, maka yang terjadi adalah semua makhluk Allah itu kecil, hina di hadapan kita. Semua orang kita katakan hina di hadapan kita. Yang besar adalah kita, yang hebat adalah kita. Kalau ini yang terjadi, maka kita termasuklah dalam kategori orang yang takbur. Takbur ini tidak semata-mata hanya merasa
menyombongkan dirinya di hadapan Allah saja. Kita mengatakan merasa besar di depan teman kita sendiri, ana khairun minka. Ini dalam hati kita mengatakan, aku lebih baik darimu. Dalam hati kita ada ucapan atau rasa dalam hati kita, maka kita sudah digolongkan orang yang takbur. Tapi walaupun sebenarnya kita memang lebih baik dari teman kita, kita tak mesti mengatakan saya lebih baik darimu. Kenapa? Karena itu sudah ada sifat syaitaniyah. Kalau kita merujuk kepada iblis, dia adalah makhluk Tuhan yang terbaik di bangsanya. Ketika Allah menciptakan, menjadikan nabiyuna Allah, Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, maka setan dan semua para malaikat Allah perintahkan fasjudu li Adam. Kata Allah, bersujudlah, berilah penghormatan. Bukan bersujud dalam arti sujudnya manusia kita sebagai sujud kita dengan Allah. Tidak. Beri penghormatan, tahniah kepada Nabi Adam ciptaanku. Kullul malaikah, semua malaikat fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mengapa syaitan, iblis ini tidak mau sujud? Alasannya, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, mengapa aku harus memberikan penghormatan kepada orang, kepada makhluk yang Engkau ciptakan dari tanah? Padahal Engkau telah menciptakan diriku dari api. Analisis iblis ini mengatakan api itu mesti jauh lebih tinggi dibandingkan derajatnya tanah. Dia melihat secara zahir saja. Api memangnya ada di atas tanah. Dia melihat itu kemudian mengatakan dirinya jauh lebih hebat dibandingkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya Allah melaknat dia. Laknat Allah diberikan dari mulai dia membangkang perintah Allah hatta yaumal kiamah, sampai hari kiamat dan terus. Ini faktornya bukan karena iblis ini, bukan karena syirik, bukan karena menduakan Allah, tapi karena dia merasa hebat. Dia merasa lebih hebat dibandingkan Nabi Allah Adam. Artinya faktornya satu-satunya adalah takbur, sombong. Penyakit sombong ini adalah penyakit yang paling berat dalam diri manusia. Kita ada harta melebihi orang lain, kita merasa ana khairun minhu, saya lebih hebat dari dia. Kita lebih alim, lebih memiliki ilmu, ana khairun minhu, saya lebih hebat dari dia. Kita lebih rajin ke masjid, kita katakan dalam diri kita ana khairun minhu, saya lebih rajin sembahyang ke dalam masjid. Ini terjangkiti oleh semua penyakit ini kepada semua manusia. Karena hakikatnya manusia tadi ada dua yang mengatur kita. Kalau kita diatur dan itu dominan dalam diri kita adalah apa? Akal dan akal budi dan ruh tadi, maka kita akan menjadi orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan jauh lebih hebat dibandingkan malaikat kalau kita mampu menguasai diri kita ini dengan akal budi serta jiwa dan ruh kita. Tetapi kalau kita dikalahkan atau dikuasai oleh nafsu syaitan, maka ulaika kal an'ami bal hum adall.
Mereka itu jauh, atau mereka itu sama dengan bahaim, binatang-binatang. Bahkan mereka itu jauh lebih jelek, lebih jahat dibandingkan binatang. Kalau yang menguasai kita itu hawa nafsu syaitan. Maka Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin memberikan perhatian khas terhadap bagaimana sakit atau penyakit hati ini kita dapat hilangkan. Kenapa mesti dihilangkan? Orang sombong, orang takbur itu akan merasa apa? Dia merasa menyamai Allah. Dari sisi apa? Dia merasa melebihi semua orang. Padahal yang lebih itu hanya Allah. Sekarang benar kita menjadi orang kaya. Coba kita keluar sedikit, ada orang lebih kaya dari kita. Sekarang benar kita lebih alim, lebih hebat. Keluar sedikit, ada orang lebih alim, lebih hebat dibandingkan kita. Kita mengatakan handsome, ada orang lebih handsome dibandingkan kita. Jadi ma fawqal ardi as-sama. Kalau kita menyatakan diri kita hebat di atas bumi, maka di atas langit ini banyak yang lebih hebat para malaikat. Tidak ada peluang kita mengatakan diri lebih hebat daripada orang lain. Nah, kenapa? Maka di sini dikatakan orang yang sombong itu, perhatikan, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Allahu Akbar. Perhatikanlah nanti di hari kemudian, di hari kiamat, orang-orang yang membohongi Allah, orang-orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, orang-orang yang mengatakan dirinya lebih hebat dari orang lain. Wujuhum muswaddah. Tandanya mudah nanti di hari kiamat. Mukanya hitam. Dia tidak ada cahaya, orang-orang seperti itu nanti. Dari jauh kita lihat, kenapa dia hitam mukanya? Itulah tanda orang bohong, tanda orang sombong di atas dunia. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Bukankah jahannam, neraka jahannam itu adalah tempat-tempat yang paling pantas bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Mengapa demikian? Orang sombong itu akan malu. Dia orang sombong itu akan malu bertanya. Karena kalau dia bertanya terhadap sesuatu yang dia tidak tahu, dia akan merasa hina. Saya kan lebih hebat. Gengsi bertanya. Tidak mau bertanya pada orang lain. Padahal dia tidak tahu. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak tahu ilmu, kemudian kita diam, tidak mau bertanya tentang ilmu itu, kita dikategorikan sebagai orang yang sombong. Maknanya bahwa kalau kita tidak tahu, maka bertanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, kita sekarang ngaji. Maknanya kita ingin tahu. Kita tidak termasuk orang yang sombong. Kalau kita benar-benar ingin tahu, maka Imam Al-Ghazali membahagi manusia menjadi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'hu. Seorang yang tahu dan tahu dirinya tahu, dia adalah orang alim. Fattabi'hu, ikuti dia. Dia tahu ilmunya, dia amalkan ilmunya, maka ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa ghafilun fadzakirhu. Seorang yang tahu tetapi dia lupa akan dirinya tahu, artinya dia lalai. Padahal ada ilmunya, dia tidak melakukan atau mengamalkan ilmunya. Itu orang yang lalai, ghafil.
Fadzakirhu, ingatkan dia. Jangan biarkan seperti itu. Ya, itu ghafil. Contohnya ketika orang dia tahu riswah itu haram, dosa. Dia sudah tahu, tapi dia terima riswah. Ingatkan dia. Itu namanya orang sedang lalai. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fa'allimhu. Seorang yang tidak tahu tetapi dia tahu dirinya tidak tahu, itu adalah orang jahil. Ajarkan dia ilmu. Jangan biarkan. Ajarkan dia. Nah, kita tahu diri kita tidak tahu, maka kita mencari ilmu. Ini artinya kita orang yang sedar, orang yang mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkabun fabta'idhu. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu, dia ini adalah orang jahil murakkab. Sudah jahil, murakkab lagi. Apa murakkabnya? Jahilnya 2 kali double. Fabta'idhu, jauhi orang seperti ini. Dia tahu menuntut ilmu adalah fardu ain, tapi dia mengacaukan kita. Jangan ngaleh duduk di masjid. Buat apa kita duduk-duduk di masjid? Ngaleh. Nah, dia kacaukan kita. Jauhi orang seperti itu. Yang kita hampiri, yang kita dekatkan diri kita dengan orang yang mengajak kita untuk ta'lim, mengajak kita untuk menjalankan ibadah, mengajak kita berbuat kebaikan. Nah, orang yang dikatakan di sini, orang yang sombong, malu bertanya. Orang yang malu bertanya, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau tidak mendapatkan ilmu, berarti dia tidak akan menjalankan ibadah dengan baik. Kalau dia tidak menjalankan ibadah dengan baik, bagaimana mungkin ibadahnya akan diterima? Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, ilmu itu diikuti, amal itu mengikut kepada ilmu. Jadi kalau kita beramal tanpa mengetahui ilmunya, mardudatun lan tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sombong, mengapa dia sombong? Dia akan malu bertanya. Maka kalau malu bertanya, tidak mendapatkan ilmu. Kalau tidak memperolehi ilmu, maka tidak menjalankan ibadah dengan baik. Kalau tidak menjalankan ibadah dengan baik, sudah pasti Allah akan mengazab dia karena tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr. La yadkhulul jannata. Dia menggunakan kata la dengan huruf la, ay la nafi wala nafi. Dia tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sikit saja dari rasa sombong dalam hatinya, apalagi aktivitinya yang sombong. Dalam hati sikit saja tidak akan masuk surga. Tapi lanjutannya, wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Ini yang membuat kita lebih kuat. Mungkin kita terbawa atau tergoda oleh setan, maka ada rasa sombong dalam hati kita, coba dihibur oleh Nabi dengan hadis lanjutannya. Tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Alhamdulillah. Tapi ada 2 hal ini berarti kan.
Satu tidak akan masuk surga kalau ada dalam hatinya rasa sombong. Satu lagi tidak akan masuk neraka kalau di dalam hatinya ada rasa iman. Kedua-dua ini coba dilihat. Bagi orang yang punya iman, maka dia tidak akan pernah sombong. Itu maknanya. Orang yang punya keimanan, dia tidak akan pernah sombong. Berarti orang sombong itu adalah yang inzi'a minal iman, yang tercabut imannya dari dirinya. Ini namanya mafhum mukhalafah dalam usul fiqh. Jadi ketika orang ini sombong, berarti imannya kurang di sana. Maka ada definisi iman, al-imanu yazidu wayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, kemudian yang terakhir sekali, apa alamat tanda-tandanya orang yang sombong? Di sini jika dia bertutur kata, maka dia selalu merasakan atau ucapannya itu lebih tinggi dari orang lain. Jika dia kemudian duduk di satu tempat, dia selalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, maka dia cari posisi-posisi yang orang lain mesti melihat dia dan orang lain mesti hormat kepada dia. Ini alamat yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Khatib Langgen. Dan terakhir sekali bahwa orang-orang yang sombong seperti ini, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibta'id anhu, menjauhlah dari orang-orang yang selalu ada sifat sombongnya, karena sifat sombong ini virus. Sifat sombong itu pada diri manusia virus yang dapat dengan mudah menular, menjangkiti orang lain. Caranya apa? Maka Syekh Khatib Langgen memberikan dua alamat, dua obat. Dua obatnya. Bagaimana caranya? Ketika di dalam hati kita merasa ada kesombongan, dzakirillahu ta'ala huwallahu akbar. Ingat kepada Allah. Serta-merta ingat. Begitu ada rasa dalam hati kita menjadi orang yang lebih dari orang lain, ingatlah Allah itu yang paling hebat. Tidak ada yang lain. Yang kedua, setelah kita ingat, fa'malil amalal khair, maka amalkan perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak dapat dihilangkan dengan kata iman itu. Jadi perbuatan baik mesti, atau iman mesti diikuti dengan perbuatan yang baik. Nah, kalau dua hal ini kita dapat lakukan, begitu ada rasa sedikit saja, rasa sombong kita, maka ingatlah bahwa huwallahul qahhar, Allahu akbar. Dia saja yang paling besar, yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang-orang yang sentiasa menjadi orang yang tawadhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa merasakan segala apa yang Kau berikan adalah nikmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan segala ibadah ya Allah. Berikanlah kami segala kekuatan untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat sombong, dengki dan hasad ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي